David De Gea moncer lagi, Dean Henderson ingin tinggalkan Manchester United. David De Gea kembali mendapatkan tempat utama di Manchester United musim ini. Dia menggeser Dean Henderson yang sempat main sebagai kiper utama musim lalu. Melihat posisinya tergusur, Dean Henderson pun meminta MU untuk meminjamkannya saja pada Januari nanti. Sejak blunder di final Liga Euro akhir musim lalu, masa depan De Gea seperti akan berakhir di MU. Namun, De Gea kembali menjadi kiper utama ini juga disebabkan oleh cedera paha dan lalu COVID-19 yang dialami Dean Henderson. Karena cederanya itu, Dean Henderson kini jadi kiper ketiga di MU. Kiper baru Tom Heaton menjadi kiper cadangan untuk pelapis De Gea sejauh ini. Dean Henderson punya masa yang indah saat dipinjamkan ke Sheffield United. Dean Henderson awalnya sangat yakin bisa terus dapatkan tempat di MU. Ini terlihat saat dia memperpanjang kontrak di klub hingga tahun 2025. Musim lalu, dia tampil sebagai starter di 13 laga MU, namun karena sudah tersisih lagi, dia ingin mendapatkan menit bermain di tempat baru. Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan akan memainkannya di Piala Carabao. Dia masih mempertimbangkan dia atau Tom Heaton yang main lawan West Ham di Carabao Cup nanti. Solskjaer dikenal sebagai pelatih yang suka ragu-ragu dalam memutuskan nasib pemain. Itu juga yang terjadi dengan Dean Henderson. Sebelumnya, Solskjaer juga mencegah Donny van de Beek pindah ke Everton pada awal musim lalu, padahal Solskjaer jarang memainkannya. Juan Mata, Manchester United wajib sapu bersih kemenangan sebelum jeda internasional. Sebuah target dicanangkan Juan Mata untuk Manchester United. Ia menilai setan merah harus menyapu bersih semua laga sebelum jeda internasional dengan kemenangan. Manchester United bisa dikatakan menjalani start yang cukup apik di musim 2021-2022. Dari 6 laga yang mereka mainkan, setan merah berhasil meraih 4 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 hasil imbang. Manchester United memiliki 4 pertandingan yang harus dimainkan sebelum jeda internasional Oktober. Setan merah harus berhadapan dengan West Ham, Aston Villa, Villarreal dan juga Everton. Mata menilai wajib hukumnya bagi MU memenangkan semua laga itu. Kami harus memenangkan semua pertandingan sebelum jeda internasional berikutnya, ujar Mata kepada laman resmi MU. Mata menilai sangat penting bagi MU menyapu bersih kemenangan sebelum jeda internasional. Karena ia menilai setelah jeda internasional MU ditunggu jadwal yang berat. Kami tahu kami harus menciptakan ritme yang bagus dan juga hasil yang bagus sebelum jeda internasional nanti. Momentum itu bisa jadi kunci karena di bulan November dan Desember adalah periode terpenting dalam sebuah musim. Lebih lanjut, Mata menilai MU tidak perlu menatap terlalu jauh ke depan. Ia ingin setan merah fokus di setiap pertandingan dan mengamankan poin maksimal di setiap laga. Kami akan mengejar setiap 3 poin yang tersedia. Kami juga ingin lolos ke babak berikutnya di kompetisi dan kita lihat di mana kami berada saat jeda internasional nanti, ujarnya. Jeda internasional Oktober akan dimulai pada tanggal 4 Oktober mendatang. Setelah jeda internasional, MU dijadwalkan menghadapi Leicester City di King Power Stadium. Demi masa depan karir, Anthony Martial disarankan tinggalkan Manchester United. Anthony Martial dikabarkan bisa menjadikan Barcelona sebagai pelabuhan karir barunya andai ia benar-benar harus meninggalkan Manchester United. Pada jeda transfer musim panas kemarin, Manchester United memutuskan untuk merekrut Cristiano Ronaldo dari Juventus. CR7 pun langsung menjadi andalan setan merah di lini depan. Kehadiran Ronaldo tentu menambah sesak di serangan United yang sebelumnya sudah dipenuhi sederet pemain top. Alhasil, sejumlah pemain termasuk Martial kini terancam tersisih. Kini, seperti dilansir dari Eurosport, Barcelona diklaim memiliki ketertarikan untuk menggait Martial ketika jendela transfer Januari mendatang dibuka. Barcelona membutuhkan sosok anyar di lini serang mereka setelah kepergian Lionel Messi dan Antonio Griezmann pada jendela transfer musim panas kemarin. Martial kabarnya bebas untuk pergi dari Old Trafford kapanpun ada tawaran masuk yang datang pada Manchester United. Beberapa waktu lalu, ex-striker United, Dimitar Berbatov sudah mengungkapkan kegusarannya akan situasi Martial di skuad Ole Gunnar Solskjaer pasca kedatangan Ronaldo. Dalam kasus Anthony, jika dia tidak mendapatkan waktu bermain sebanyak yang dia inginkan, maka saya akan melihatnya meninggalkan klub. Jujur, tutur Berbatov. Saya ingin memiliki titik lemah saya untuk Anthony karena saya bermain dengannya, dia memiliki kualitas yang hebat. Tetapi jika itu tidak berhasil dan dia tidak bermain, dia harus pergi ke tempat lain, tukasnya.
Masa transisi usai, kapan Solskjaer antar Manchester United rengkuh gelar? Ole Gunnar Solskjaer telah menduduki kursi kepelatihan Manchester United selama hampir 3 tahun. Lantas, kapan pelatih asal Norwegia ini membawa tim akhirnya merasakan gelar juara? Manchester United telah mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun sejak Ole Gunnar Solskjaer ditunjuk sebagai pengganti Jose Mourinho. Dari awalnya, hanya sebagai pelatih interim daripada Desember 2018, Solskjaer membawa tim bangkit hanya dalam waktu 3 bulan yang membuatnya akhirnya dipermainkan sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Norwegia tersebut telah melakukan berbagai perombakan mulai dari skuad, budaya hingga taktik yang akhirnya dia diganjar dengan kontrak anyar berikut pada masa kerja yang lebih lama. Sejak Solskjaer mengambil alih pertandingan pertamanya pada Desember 2018, Man United mampu finish di urutan ke-6, ketiga dan kedua di 3 musim Liga Premier berturut-turut. Pada musim 2018-2019, Setan Merah berhasil memenangkan pertandingan sistem gugur Liga Champions pertama sejak 2011. Pada 2019-2020 mencapai hat-trick semifinal dan pada 2020-2021 mencapai semifinal kompetisi domestik dan bermain di final Liga Euro. Dari kedalaman skuad, Solskjaer telah mendatangkan 12 pemain baru sejauh ini. Puncaknya, pada bursa transfer musim panas ini dirinya melakukan mega transfer yang mencengangkan sepak bola dunia. Setelah berhasil mengamankan target jangka panjang Jadon Sancho dari Borussia Dortmund dengan nilai 73 juta pounds, 2 pemain bintang lainnya juga bergabung dengan klub yakni Raphael Varane dan juga Cristiano Ronaldo. Selain itu, 11 pemain lama juga berhasil dijual secara permanen ke klub lain demi membersihkan sisa borok dan rezim pelatihan sebelumnya, termasuk Alexis Sanchez, Romelu Lukaku hingga Marouane Fellaini. Dengan berbagai perombakan fenomenal tersebut, trofi apa saja yang sudah hilang dari genggaman Manchester United selama itu? Manchester United terakhir kali menjadi juara Liga Inggris pada musim terakhir Sir Alex Ferguson pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2017, Setan Merah terakhir kali merasakan trofi Liga Euro. Manchester United payah dibandingkan rival-rivalnya sejak tahun 2017. Man City memenangkan 3 gelar Liga Inggris, Piala FA dan 4 Carabao Cup. Liverpool jadi kampion Liga Inggris dan Liga Champions. Chelsea menjuarai Liga Champions, Piala FA dan Liga Euro, dan bahkan Arsenal memenangkan Piala FA. Status nirgelar Manchester United di bawah ala Ole Gunnar Solskjaer sekarang selalu dimaafkan dengan alasan dia belum menemukan pemain yang tepat dan dia tengah membangun skuad yang lebih hebat. Namun, semua pengampunan atas status nirgelar klub ada masanya berakhir. Kedatangan Jadon Sancho, Raphael Varane dan juga Cristiano Ronaldo membuat tekanan pada Ole Gunnar Solskjaer untuk mewujudkan harapan itu membesar. Cristiano Ronaldo sudah tak diragukan pemain terhebat sepanjang masa. Raphael Varane dianggap sebagai bek tengah terbaik di generasinya dan Jadon Sancho merupakan winger yang diramal jadi pemain kelas dunia dalam waktu dekat. Skuad Manchester United saat ini terlihat hampir lengkap dengan mungkin utuh beberapa tambal di sektor tengah. Jadi, tidak ada alasan bagi Solskjaer untuk tidak menunda gelar lagi bagi tim pesertanya. Man United sendiri menandai kembalinya mereka ke Liga Champions dengan kekalahan 2-1 dari Young Boys. Blunder ceroboh Jesse Lingard dan pertahanan yang malas jadi bahan kritikan yang mengarah tajam ke Solskjaer. Kesabaran pun ada batasnya. Sudah saatnya Solskjaer mempersembahkan gelar untuk tim. Kalau tidak, maka dia tidak akan bertahan lama di kursi kepelatihan. Hal serupa pun sempat diungkapkan legenda Manchester United Rio Ferdinand saat bertugas sebagai bandit BT Sport untuk pertandingan Liga Champions antara Young Boys versus Manchester United di Swiss. Dari semua manajer di pertarungan 4 besar Liga Inggris, Ole Gunnar Solskjaer belum membuktikan dia bisa menang di level Liga Champions, ujar Rio. Dia telah melakukan apa yang diminta untuk dilakukan sampai saat ini, sekarang saatnya, lanjut mantan bek United itu. Ini sekuatnya dibentuk olehnya, bursa transfer yang indah baru saja berlalu, mendatangkan beberapa pemain jawara Varane dan Ronaldo, orang-orang yang bisa mengubah budaya klub ini. Sekarang dia, Solskjaer, bakal disoroti sepak terjangnya. Sekarang Anda harus mengubahnya menjadi trofi dan jika tidak, nasibnya akan seperti manajer lainnya.